Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dukungan dari luar terhadap kemerdekaan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sairu Jasinda Saufi dari kelas 11 nomor absen 32. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dukungan dari luar terhadap kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama ada Mesir. Berbagai literatur menjelaskan bahwa Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Langkah pengakuan Mesir didorong oleh keberadaan organisasi Ikhwanul Muslimin atau IM. Pada saat itu, Ikhwanul Muslimin dipimpin oleh Hasan al-Banna. Ia merupakan tokoh pencetus pan-Islamisme yang menentang praktik kolonialisme Barat terhadap bangsa-bangsa berideologi Islam. Atas dasar tersebut, Ikhwanul Muslimin melalui pemerintah Mesir mendukung upaya Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Dukungan rakyat Mesir atas kemerdekaan Indonesia yang begitu kuat menyebabkan pemerintah Mesir akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada 22 Maret 1946. Adapun respon Belanda terhadap langkah diplomatik yang dilakukan Mesir sebagai berikut. Yang pertama yaitu Duta Besar Belanda untuk Mesir bersikukuh jika Indonesia bukan sebuah republik yang merdeka berdaulat. Belanda menganggap Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Yang kedua, Belanda mengancam akan menarik dukungannya terhadap Mesir terkait persoalan Palestina yang dibawa Mesir ke forum PBB. Dan yang terakhir yaitu tekad Mesir sudah kuat untuk tetap mendukung Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Hanya Mesir tetapi juga ada negara lain yaitu negara India. Simpati India atas kemerdekaan Indonesia bermula saat Indonesia memberikan bantuan beras kepada India. Bantuan beras tersebut dikenal dengan diplomasi beras Syahrir. Bertempat di Pelabuhan Probolinggo pada 19 Mei 1946. Sultan Syahrir menyerahkan bantuan beras kepada perwakilan India di Indonesia. KL Punjabi. Peristiwa itu menjadi simbol bahwa Indonesia telah membantu India. Peristiwa tersebut juga menandai hubungan bilateral antara Indonesia dan India. Saat Belanda melancarkan agresi militer 1 pada Juli 1947, India menjadi negara yang paling lantang mengancam aksi tersebut. India membawa permasalahan ini dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Agustus 1947. Dalam sidang tersebut, India menuduh Belanda telah melakukan agresi militer terhadap suatu negara yang kedaulatannya telah diakui secara de facto. Pada 20 hingga 23 Januari 1949, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru mengadakan konferensi Asia atau Asia Conference di New Delhi. Konferensi ini diikuti 21 negara Asia yang sebagian besar masih dijajah bangsa Barat. Konferensi ini menghasilkan 4 tuntutan sebagai berikut. Yang pertama, mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, membentuk pemerintahan ad interim di Indonesia agar memiliki kekuatan politik di dalam atau luar negeri paling lambat pada 15 Maret 1949. Yang ketiga, menarik seluruh militer Belanda dari wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, Belanda harus menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia paling lambat pada 1 Januari 1950. Tidak hanya negara India, tetapi juga negara Palestina. Dukungan Palestina terhadap Indonesia sudah diberikan jauh sebelum Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Salah satu tokoh Palestina yang paling lantang mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Muhammad Ali Taher. Ia merupakan seorang saudagar kaya di Palestina. Dukungan kepada Indonesia ia wujudkan dengan menyerahkan seluruh uangnya di Bank of Arabia kepada bangsa Indonesia tanpa meminta tanda bukti. Ia meminta rakyat Indonesia bersedia menerima bantuan tersebut demi kemenangan perjuangan bangsa Indonesia. Sejak saat itu,
gelombang demonstrasi mulai bermunculan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu bentuk rasa solidaritas rakyat Timur Tengah. Melalui radio Berlin dengan menggunakan bahasa Arab, Muhammad Amin Al-Husaini mengajak seluruh negara Arab mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Selanjutnya, tak hanya negara Palestina tetapi juga negara Australia yang mendukung Indonesia. Hubungan baik Indonesia dan Australia sudah terjalin sejak awal abad 20. Pada saat itu banyak pelaut Indonesia dari Bugis dan Jawa yang bekerja di pelabuhan Sydney dan Melbourne. Mereka bekerja di perusahaan pelayaran milik Belanda yang beroperasi di Australia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menyebabkan banyak pelaut Indonesia mendapat diskriminasi dari perusahaan Belanda di tempat mereka bekerja. Peristiwa ini mendapat perhatian dari Australian Seamen's Union in Disney. Mereka kemudian melakukan protes dan unjuk rasa menuntut penghapusan diskriminasi. Aksi ini berakhir dengan pemberontakan antara perusahaan Belanda dan pelaut yang tergabung dalam Australian Seamen's Union in Disney. Sejak saat itu, Australia mulai bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat Belanda melancarkan agresi militer seorang anggota Ceknim, Muhammad Bondan bernama Pers Australia menyebarkan berita tersebut. Dengan cepat, pemerintah Australia membawa kasus tersebut ke sidang Dewan Keamanan PBB. Agresi militer diakhiri dengan perundingan Rayfield. Dalam perjanjian tersebut, Australia mengirim 2 delegasi, yaitu Richard Justice Kirby dan Thomas Chidley yang bertugas mendukung kepentingan Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu negara Vatikan. Vatikan merupakan negara Eropa pertama yang memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Pengakuan ini menjadi tonggak bersejarah yang mengkukuh kedaulatan dan eksistensi Republik Indonesia, serta menegaskan pentingnya prinsip-prinsip perdamaian dan keadilan dalam hubungan antar bangsa. Untuk mengetahui dukungan Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia, ayo kita sama-sama memperhatikan infografis yang sudah saya tampilkan. Pengakuan Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia dirasa cukup penting karena negara ini memiliki pengaruh cukup kuat bagi benua Eropa dan Amerika. Hubungan baik Indonesia dan Vatikan sudah terjalin sebelum Indonesia merdeka. Sebagai salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia, Vatikan tidak bisa langsung mengakui Indonesia sebagai negara kemerdekaan dan berdaulat. Pengakuan Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia baru dilaksanakan pada 6 Juli 1947. Keputusan Vatikan mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia didasari atas persamaan landasan dan falsafah kehidupan kenegaraan. Selain itu, Vatikan dan Indonesia merasa memiliki prinsip yang sama, yaitu anti-ateisme, mendukung perdamaian dunia, memelihara kerukunan antar umat beragama dan kesejahteraan, serta berusaha menciptakan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Pengakuan kedaulatan Vatikan atas Indonesia ditandai dengan pembukaan kedaulatan Vatikan bernama Apostolic Delegate di Jakarta. Saat itu Vatikan menugasi Georges Marie Joseph sebagai Duta Besar Vatikan untuk Indonesia dengan masa kerja pada 1947 hingga 1955. Kebijakan Vatikan mengakui kemerdekaan Indonesia cukup mengejutkan dunia. Vatikan mengambil langkah ini agar negara-negara penganut Katolik mengikuti langkah untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Vatikan kemudian menyuruhkan agar negara-negara Eropa dan Amerika mendesak PBB segera menyelesaikan masalah sengketa Indonesia dan juga Belanda. Desakan ini jelas senada dengan keinginan para pejuang diplomasi Indonesia yang ingin segera menyelesaikan konfrontasi dengan Belanda. Sekian yang dapat saya jelaskan. Izinkan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.